Kenapa di Arab banyak minyak? Ini merupakan videobook yang ke-40 dari Isjuladi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan videobook disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Umumnya kita semua sudah tahu kalau di Jazirah Arab itu banyak menghasilkan minyak dan gas bumi. Namun sering timbul pertanyaan, kenapa? Bagaimana ceritanya kok bisa? Pada bulan November tahun 2013, penulis mendapat kesempatan langka untuk melakukan survei geologi lapangan atau geological field trip menyusuri padang gurun tandus Saudi Arabia, jantungnya minyak dunia, di mana ditemukan cadangan minyak dan gas bumi terbesar kedua di dunia setelah Venezuela. Videobook berikut merupakan rangkuman dari sebagian catatan hasil survei geologi lapangan tersebut. Ini sebagai jawaban atas pertanyaan di atas. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, November 2022. Jangan lupa subscribe. Pertama, mari kita tengok tentang tektonik dan terbentuknya minyak. Mesozoic field trip menyusuri padang gurun tandus ini memang penting. Kami melakukan pengamatan fisik dengan menyusuri batuan-batuan sedimen yang berumur 72 sampai 250 juta tahun yang lalu, yang dalam geologi dikenal sebagai Mesozoic era, yang merupakan reservoir utama hampir di semua lapangan minyak yang ada di Jazirah Arab. Selain itu juga mengkalibrasi mata dan mengasah rasa dari para geologis pencari minyak bumi. Ini dilakukan agar kami mempunyai feeling yang tajam ketika melakukan interpretasi seismik dan data-data sumur atau well logs dan cores di kantor maupun di laboratorium. Dengan begitu diharapkan akan menghasilkan hasil interpretasi yang lebih akurat, yang pada akhirnya bisa menambah cadangan minyak atau oil reserve dan meningkatkan produksi. Dari hasil interpretasi, dulunya wilayah bagian timur Jazirah Arab ini lebih sering merupakan laut dangkal dalam waktu yang lama sekali. Bersamaan dengan itu, terjadi penurunan dasar laut, sehingga diendapkan sedimen yang sangat tebal, yang umumnya batu pasir karbonat atau gamping yang kaya akan kandungan organisme. Jasad renik organisme laut yang telah mati itu merupakan bahan baku dalam pembentukan minyak atau oil source. Setelah itu terjadi pemekaran dasar laut merah yang mendorong hamparan lempeng Arab yang relatif tipis dan mengapung di atas lapisan magma ke arah timur laut. Kemudian menabrak lempeng benua Eurasia di daerah Iran, Irak yang dikenal dengan nama Zagros Crash Zone. Akibatnya, zona tumbukan ini terlipat-lipat terpatahkan membentuk pegunungan yang tinggi. Karena itulah wilayah zona tumbukan ini sering diguncang gempa yang dahsyat. Sedangkan di Jazirah Arab yang relatif lebih jauh dari zona tumbukan, strukturnya relatif tidak terlalu kompleks. Ini bisa terjadi karena lempeng benua Eurasia yang jauh lebih tebal, kokoh, dan stabil bertindak sebagai pasak. Selain aktivitas magma di Laut Merah, dorongan dan tekanan yang tinggi ini juga menimbulkan panas, sehingga sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pematangan minyak bumi. Apalagi didukung dengan karakteristik batuan yang ideal sebagai reservoir, yaitu porosity dan permeability yang tinggi, dan umur yang cukup tua, yaitu Jurassic dan Cretaceous. Komplit sudah. Inilah yang menjadikan wilayah ini sangat kaya akan minyak bumi. Video berikut merupakan animasi pergerakan lempeng tektonik Jazirah Arab ke arah timur laut dan menabrak lempeng benua Eurasia di daerah Iran, Irak sekarang, sehingga membentuk pegunungan lipatan
Zagros yang kemudian dikenal sebagai Zagros Crash Zone. Untuk menyimak video lengkapnya silahkan mengunjungi YouTube channel Christopher Scottis. Sekarang kita bahas mengenai petroleum sistemnya. Bagi kita yang pernah ke Mekah atau Madinah untuk ibadah umroh atau haji, mungkin dalam hati bertanya-tanya, kok tidak nampak kegiatan industri atau lapangan migas? Katanya negara ini industri migasnya terbesar kedua di dunia. Betul sekali. Di wilayah ini umumnya minyak bumi terkonsentrasi di belahan timur yang dulunya merupakan lautan. Sedangkan bagian baratnya yaitu Arabian Shield, di mana Mekah dan Madinah berada, jauh sebelumnya sudah berupa daratan. Arabian Shield yang merupakan batuan dasar atau basement, baik jenis batuannya maupun cara terbentuknya sangat berbeda. Jenis batuannya merupakan batuan beku, yaitu diorit dan granit, hasil pembekuan magma. Ada juga batuan metamorfik hasil tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, sehingga bentuk maupun kandungan mineral sudah berubah sama sekali dari aslinya. Tapi di atasnya ada juga sedikit endapan gunung berapi atau vulkanik dan endapan sungai atau aluvial di sana sini yang terbentuk belakangan. Batuan-batuan di Arabian Shield terbentuk pada periode Precambrian, lebih dari 540 juta tahun yang lalu. Batuan-batuan dari daratan inilah yang kemudian tererosi dan diendapkan di wilayah timur yang masih berupa lautan pada waktu itu. Di lautan, sedimen ini diperkaya dengan bangkai organisme dan unsur-unsur kimia lain dari lingkungan itu sendiri. Jadi, ibarat kita mau bikin minyak kelapa, bahan bakunya yaitu buah kelapa, dalam hal ini adalah bahan organik yang terkandung di dalam source rock tersedia. Tungku apinya yaitu proses tektonik tumbuh mekarnya magma di dasar Laut Merah ada. Kuali tempat merebus yaitu Arabian atau Rab Alkali Basin juga ada. Wadah untuk menampung yaitu sedimen dengan porosity dan permeability yang tinggi, seal trap sudah siap. Mau apa lagi? Ya tinggal nunggu waktu berapa lama diperlukan untuk menggodok sampai matang jadi minyak kan. Itu pun sudah sabar menunggu ratusan juta tahun, maka jadilah minyak bumi. Video berikut menjelaskan bagaimana proses terbentuknya minyak dan gas bumi dari jasad renek organisme lautan terutama yang terendapkan di dasar laut. Bangkai organisme ini terus tertimbun sedimen yang semakin tebal selama jutaan tahun. Karena mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi, terjadilah proses pematangan sehingga terbentuklah minyak bumi. Akibat tekanan dan pergerakan lempeng yang terus-menerus, kemudian terjadi migrasi. Sebagian minyak kadang merebas sampai di permukaan, tapi umumnya banyak yang terperangkap ke dalam struktur batuan dan membentuk apa yang dikenal dengan oil and gas reservoir. Untuk menyimak video lengkapnya silahkan mengunjungi YouTube channel Earth Science Western Australia. Elemen-elemen dalam proses itu semua di dunia perminyakan disebut petroleum system, terutama oleh para pencari minyak alias exploration geologist. Mengenai aktivitas magma sebagai tungku pemasak, jangan dikira di Saudi tidak ada gunung berapi. Ada beberapa gunung berapi, semua terletak di bagian barat di sekitar Laut Merah, dekat Madinah. Adanya deretan gunung berapi ini juga merupakan bukti atau akibat tumbuh mekarnya dasar Laut Merah yang sering disebut dengan spreading center.
karena aktivitas magma. Video berikut merupakan yang menunjukkan bagaimana kenampakan gunung berapi yang terletak di bagian barat Saudi di dekat Laut Merah itu. Untuk menyimak video lengkapnya, silakan mengunjungi YouTube channel Planet Caravan. Itulah salah satu catatan pengalaman geological field trip menembus jantung Jazirah Arab yang kaya akan minyak. Field trip ini telah membuka wawasan betapa luasnya kegunaan dan manfaat geologi. Bukan saja dalam eksplorasi migas, tapi juga dalam pengembangan pertanian di gurun tandus, pemanfaatan geothermal terutama yang low enthalpy atau suhu rendah, pembangunan tata kota, dan juga geowisata. Semua itu juga dibahas dalam video book tersendiri. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuladi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.